Siapkan dirimu untuk petualangan mendebarkan menapaki jalur menanjak yang menyuguhkan panorama alam yang luar biasa. Hijau perbukitan membentang luas, udara segar menyegarkan setiap tarikan napas, dan suara alam yang menenangkan jiwa. Di puncak sana, sebuah peninggalan sejarah yang megah berdiri kokoh, menyimpan misteri dan cerita masa lampau yang jarang terungkap. Tempat ini bukan sekedar destinasi pendakian, tapi juga gerbang menuju perjalanan waktu, mengajak kita menyelami warisan budaya yang penuh makna. Bersiaplah untuk merasakan sensasi menaklukkan puncak yang memukau ini, dan temukan rahasia tersembunyi di balik keindahan alamnya. Dan inilah Candi Dadi, candi megah peninggalan Resi Majapahit di Tulung Agung, Jawa Timur. Sebelum memulai pendakian kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan tinggalkan like, share, dan komen. Kali ini aku akan melakukan perjalanan di sebuah situs kuno yang bernama Candi Dadi di Tulungagung, Jawa Timur, yang penuh dengan sejarah dan kisah misterius. Yuk ikutin perjalananku menuju ke Candi Dadi. Tempat parkirnya di sini teman-teman, dan kalian juga bisa membeli air atau makanan ringan sebelum mendaki di tempat parkir tersebut, karena ibunya juga jualan teman-teman. Dan ini merupakan gerbang menuju ke pendakian Candi Dadi. Trek pertama seperti ini teman-teman, batu dulu dengan vegetasi pohon jati, dan kemudian ada anak tangga itu di depan. Kayaknya sih lumayan curam anak tangganya ya. Di sini juga ada tempat air yang digunakan untuk tempat wudhu. Vegetasinya enak teman-teman, di sini adem. Pohon jati. Ini anak tangga. Tapi enak sih anak tangganya, ini enggak terlalu tinggi, jadi enggak begitu menyiksa di kaki ya. Lokasi Candi Dadi ini sebenarnya ada di atas sana. Ternyata di atas ini juga ada sebuah warung teman-teman. Padepokan Hyang Agung Wisnu Petir. Viewnya enak di sini, ada batu-batu cadasnya ya, khas perbukitan di Tulung Agung. Ya teman-teman, view pemukiman warga kelihatan dari sini. Iko bukit apa mas? Iko Wilis bukan? Hah? Bukan ada. Saya kan ini bukit lah itu. Wih, karangan wih. Kita puncaknya ada di depan sana teman-teman. Ada bendera. Kelihatan nggak? Kita ikutin jalan aja.
Waduh. View-nya keren teman-teman di sini. Ada sebuah pemukiman yang dikelilingi oleh sebuah bukit lah. Keren banget kan. Dan ini kita posisinya di sini. Jadi pemukiman ini tuh diitari oleh bukit-bukit. Keren banget pemukimannya. Sini kita mulai menurun teman-teman. Kita menurun, kita mulai menanjak sedikit, dan sepertinya ini sampai di sebuah makam teman-teman. Mana lokasi candinya ya? Kok malah bertemu sama makam? Jalannya bener ya mas? Jalannya? Oh, ini ada kamar mandi kayaknya. Kamar mandi ya? Ini ada kamar mandi dan itu makam. Ternyata di sini merupakan makam seorang tokoh besar bernama Eyang Agung Hanyokokusumo. Beliau merupakan seorang penasehat Sultan Agung, raja dari kerajaan Mataram Islam. Eyang Agung Hanyokokusumo diutus oleh Sultan Agung untuk ke Tulung Agung pada tahun 1620 Masehi dengan misi penyebaran agama Islam di Tulung Agung. Dan akhirnya beliau menetap di Tulung Agung sampai akhir hayatnya dan dimakamkan di Dusun Mojo, Desa Wajak Kidul, Tulung Agung. Kan tadi dari sana ya ke Padepokan ini atau ke makam ini, ke makam siapa sih, lupa, makam Eyang Agung Hanyokokusumo yang sebagai penasihat Sultan Agung, raja dari kerajaan Mataram Islam. Terus kemudian kita ambil jalan yang ke sini. Kemudian kita tinggal ikutin jalannya aja. Jengkol kaduan. Pokoknya alternatif nang Klut. Jalur alternatif sudah dulu, sekarang lanjut. Ya, tadi kita bertemu dengan jalur yang landai. Alhamdulillah dapat bonus. Ini tanjakan tadi, kita tadi dari sana dan kita sekarang menuju ke area sana. Landai banget teman-teman. Sana Gunung Budek teman-teman, kelihatan dari sini. Keren banget Gunung Budeknya. Vegetasi masih sama dengan pohon-pohon jati. Landai dikasih tanjakan lagi teman-teman. Mantap perjuangan untuk mencapai situs kuno bernama Candi Dadi. Semoga saja candinya masih terawat ya teman-teman. View di perjalanan cakep banget teman-teman. Cuma sayang banget panas. Ya kita di tengah hari sih kita melakukan trekking. Kita tadi dari sebelah sana, kita ambil jalan pintas ya. Sebenarnya jalurnya lebih dari sana, cuman aku tadi itu pengen lihat reruntuhan candi yang dimaksud sama juru peliharanya tadi. Entah namanya apa ya. Dan di sini kelihatan bagus banget Gunung Budeknya. Wah mantap. Sama view dari
pemukiman warga sama sawahnya keren banget nih viewnya. Ini vegetasinya terbuka, panas banget sini. Sini ada sebuah reruntuhan candi teman-teman. Ini lihat, ini entah candi apa namanya ya. Jadi apa gitu namanya yang dimaksud sama jubelnya, nanti saya kasih tahu teman-teman ya. Saya tulis di deskripsi nanti kalau tahu. Di sini ada satu. Kita lanjut. Sini teman-teman ada benderanya, tapi sayang sudah rusak. Di sini juga kita bertemu dengan sebuah candita lagi. Ini ada arcana juga teman-teman. Lihat, entah arca dari apa ya ini ya. Sepertinya tinggal lengannya aja ini. Ada bagian kakinya. Ini batu andesit apa batu kapur ya teman-teman? Kok lebih ke ada putih-putihnya gitu loh. Reliefnya juga keren banget sih. Sayang banget kalau ini harus rusak. Nah teman-teman, reliefnya mantap. Entah ini candi apa ya. Nanti saya cari tahu dulu. Nanti kalau ketemu saya tulis di deskripsi. Kalau tidak ketemu ya mohon maaf, saya tidak bisa menulis di deskripsi. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan dengan view Gunung Budeknya. Wah mantap. Ternyata di sini ada lagi teman-teman, tumpukan batu candinya. Ada dua, kemungkinan ini berfungsi sebagai gapura atau gerbangnya teman-teman. Ada dua di sini. Ya. Oh, Candi Urung teman-teman namanya. Candi Urung. Ya. Candi Urung teman-teman, sayang banget kalau Candi Urung ini kondisinya sangat memprihatinkan, tinggal bongkahan batu atau tumpukan batu. Ada arcanya yang tinggal tangan aja. Sayang banget sih teman-teman. Oke, lanjut kita perjalanan menuju ke Candi Dadi. View dari Gunung Budek mantep teman-teman. Gunung Budeknya gagah banget. Kalau itu apa ya teman-teman? Entahlah. View ini di sini tuh mantep banget teman-teman. Lihat. Panas tapi viewnya mantep, keren banget. Dari sini kelihatan benderanya teman-teman. Apa itu Candi Dadi atau Candi Naga yang dimaksud juru pelihara candi tadi? Oh ternyata Candi Dadi teman-teman. Ini berarti tempat untuk mendirikan tenda untuk menikmati sunset dan sunrise-nya. Kelihatannya sih bagus banget teman-teman ya. Di sana kelihatan sunrise-nya, di sini kelihatan Gunung Budek sama sunset-nya. Mantap banget sih ini untuk camp ceria gitu. Kita lanjut perjalanan teman-teman menuju Candi Dadi. Aduh panas. Alhamdulillah mendung. Setelah itu kita dapat turunan teman-teman. Lihat nih, pasti setelah ini naik kita. Wah, kan kelihatan itu jalur yang menaik.
Tangga Sewu Makom. Ini juga ada petunjuk arah teman-teman. Talunan kayak apa mas? Jalur karena situs kan nanjak lagi. Pohon depan tuh keren banget ya, lihat ikat keren pohonnya, view-nya juga nggak kalah keren. Bah, mantep, ada kota juga. Itu ada plakat lagi teman-teman. Kalau ke lurus ke Candi Buto Gemali, kalau kuro-kuro Sungai Candi Dadi. Oh modon ternyata jalannya. Ternyata jalannya modon Candi Dadi ke arah yang apa, ke kanannya. Ini ya teman-teman, ikutin ini aja, kelihatan tadi ya dari sana. Kalau yang lurus Candi Buto sama Gemali, kita ambil jalan yang bawah Candi Dadi, kuro-kuro sama sungai. Oke. Mulai landai teman-teman, alhamdulillah. Sini lembah teman-teman, sepertinya ada sungai di bawah sana. Di sini terdengar suara gemericik airnya. Ternyata cukup jauh ya untuk menuju ke Candi Dadi ini. Ini kesalahan sih, karena mau berkunjung ke suatu situs tapi tidak riset dulu untuk jalurnya. Ini vegetasinya mulai tertutup lagi teman-teman. Habis panas sekarang adem, alhamdulillah. Ini tertutup. Rumputnya juga, semak belukarnya juga cukup tinggi-tinggi. Ini sebadan sih untuk semak belukarnya ini. Ini ada batu sama tebing teman-teman, keren banget ini batu sama tebingnya ini. Kayak gini teman-teman, kayak gapura gitu. Ada aliran sungai. Bukit Kura-Kura. Nah ini teman-teman, ada petunjuk arah lagi. Kalau ke sini Bukit ke Kura-Kura, kita ambil jalan lurus ke Candi Dadi. Kita main ke sungai dulu teman-teman. Nah dari plakat tadi kita ke sini, kita ketemu dengan sungai, kita bersih-bersih dulu, panas banget. Apa itu? Padusan, apa padusan?
terus ke Candi Dadi. Nah ini ya, tunjuk arahnya. Di sini kita bertemu dengan plakat lagi teman-teman. Ikutin aja plakatnya ini, biar nggak nyasar teman-teman nih. Semakin naik jalurnya tanah liat guys. Dan tertutup kayak gini, adem, enak, mantap. Ini terus sampai puncak loh. Ayo. Di sini kita bertemu dengan sebuah plakat lagi. Ke arah kanan ke arah Candi Dadi. Jalurnya kelihatan masih landai sih. Dan ke arah kiri ke Candi Gemali. Jalurnya cukup menanjak karena tujuan kita ke Candi Dadi. Kita ambil yang kanan. Nanjak lagi teman-teman, tandanya sepertinya mau sampai Candi Dadinya sih, atau sampai puncaknya ini. Ayo mas. Oh iki lho paling kura-kura. Iya mungkin. Yang tadi namun kan ada pusing di kura-kura ya guys. Ya ini di kura-kura. Setelah menikmati view yang secantik ini, kita lanjutkan perjalanan menuju ke puncak Candi Dadi. Masih jalur menanjak seperti ini teman-teman. Lah semakin menanjak. Panas mana? Kayaknya dari tadi nggak sampai-sampai deh. Menanjak terus teman-teman sebelum sampai puncak Candi Dadi. Tanjakannya juga cukup terjal sih menurut saya ya, tapi pijakannya masih enak karena bebatuan seperti ini. Di sini kita juga bertemu percabangan lagi. Bukan. Bertemu dengan terowongan teman-teman.
Alhamdulillah sampai. Kelihatan nggak teman-teman? Itu Candi Dadi. Keren sih ya, bangunannya putih tuh. Alhamdulillah sampai di Candi Dadi Tulungagung. Besar teman-teman, seperti kayak kaki candi aja ya. Saya pikir ini kayak stupa gitu sih kalau dilihat dari media sosial kan di atasnya ada kayak lubang untuk menempatkan sebuah stupa atau arca gitu ya. Tapi di sini bentuknya kayak kaki candi gitu teman-teman, tapi nggak ada reliefnya sih. Emang benar teman-teman, dikutip dari sumber yang dikeluarkan oleh Kemenderistek bahwa Candi Dadi ini merupakan sebuah batur atau sebuah kaki candi teman-teman. Jadi kira-kira kemana ya untuk badan dan atap candinya? Apa masih belum ditemukan? Coba kita cari dulu candi ini. Keren banget sih sebenarnya ya ini. Ini terbuat dari batu andesit sepertinya teman-teman, tapi warnanya putih. Batu andesit apa batu kapur ya? Sepertinya sih batu andesit ya. Mungkin karena warna putih ini akibat kena jamur gitu teman-teman. Sama teman-teman, kayak nggak ada pintu masuknya untuk ke sebuah bangunannya gitu, ke atap candinya. Nggak ada anak tangganya. Sayangnya kita nggak bisa naik ke atas ya, tapi di atas sana itu ada lubang. Nanti saya carikan ya untuk fotonya. Fungsi lubang di Candi Dadi hingga kini masih menjadi misteri dan belum dapat dipastikan secara pasti. Lubang sumuran yang terletak di bagian atas candi ini belum diketahui secara jelas apakah berfungsi sebagai saluran air, ventilasi, atau memiliki fungsi ritual tertentu. Karena belum ada penelitian yang definitif, lubang tersebut tetap menjadi teka-teki menarik bagi para arkeolog dan pengunjung yang datang ke Candi Dadi. Di sini juga ada sebuah altar teman-teman untuk menaruh dupa. Buat kalian yang ingin sembahyang atau sekedar menyapa leluhur kalian. Sayang banget di sini ada vandalisme dari tangan-tangan jahil. Ini ya teman-teman, bisa dilihat ini tangan-tangan yang kurang kerjaan ini. Ya, ini teman-teman ada peraturannya ya. Dilarang naik candi, menerbangkan drone, dan camp di area candi. Jadi kalian harus menghormatinya ya, demi keberlangsungan candi ini, agar tetap terjaga kelestariannya teman-teman. Candi Dadi merupakan sebuah candi yang cukup unik yang berada di atas bukit. Secara administrasi terletak di Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Candi Dadi merupakan cagar budaya yang ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat kabupaten oleh Bupati. Bagian candi saat ini hanya menyisakan bagian batur, kaki, dan tubuh. Danah dasar berbentuk bujur sangkar dengan bagian tiap sisinya menjorok keluar menyerupai bentuk palang Yunani. Kaki candi terdapat di sebuah batur berdenah segi 8. Di atasnya terdapat tubuh candi berdenah segi 4. Batas antara bagian kaki dan tubuh adalah pembingkaian pelipit-pelipit rata dan perbingkaian sisi genta. Batasan antara tubuh candi dengan bagian atas candi yaitu terdapat gabungan pelipit yang mengitari seluruh sisi candi. Tepat di bagian atas candi terdapat lubang yang berukuran diameter 3,3 meter dengan kedalaman 3 meter. Permukaan puncak Candi Dadi terkesan datar karena dibuat tidak terlalu tinggi.
Candi Dadi menurut J.E. van Lahoumen de Leeuw merupakan sebuah stupa. Menurutnya, bagian yang tersisa adalah dasar dari stupa, sedangkan andanya telah hancur. Pendapat serupa juga dilontarkan oleh Van Steen Kallenfels. Namun, berbeda dengan keduanya, Agus Arismunandar mengemukakan bahwa Candi Dadi yang digolongkan pada candi era Mojopahit ini merupakan sebuah Mahavedi yang berkaitan dengan kaum resi. Menurut ajaran Veda, para resi mengadakan sebuah upacara kurban, di mana pada upacara ini dibawa beraneka sesaji berupa buah-buahan, keratin daging, bunga-bunga, dan lain-lain yang diletakkan di atas altar serta terdapat potongan api. Untuk selanjutnya, sesaji ini dibakar sebagai persembahan bagi para dewa. Para resi yang melakukan upacara kurban di Candi Dadi merupakan kaum resi yang bermukim di Karsyan sekitar candi. Asap pembakaran langsung membubung ke atas menuju puncak gunung sebagai tempat persemayaman para dewa. Agus Srimunandar juga menyimpulkan bahwa Candi Dadi ini memiliki hubungan dengan beberapa bangunan candi yang telah hancur seperti Candi Urung, Candi Buto, dan Candi Gemali. Juga berhubungan dengan gua-gua para resi yang berada di perbukitan wajah ini seperti Gua Tritis, Gua Pasir, dan Gua Selong Mangleng. Dan itulah cerita perjalanan dan pendakianku di bukit dengan puncak sebuah bangunan candi yang megah dan penuh dengan misteri dan sejarah yang panjang. Jika kalian suka dengan videoku mengenai perjalanan, wisata alam, belajar mengenai sejarah, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk meninggalkan komen, like, share video ini karena dengan dukungan kalian, aku akan semakin semangat untuk membagikan cerita dan video perjalananku untuk kalian semua. Dan akhir kata, aku ucapkan thank you for watching dan see you next time.